kemurnian Maria. Dan tema berbicara tentang Maria itu tidak pernah akan selesai, tidak akan pernah berakhir. Kata Santo Bernardus dari Gladbox. Mengapa? Karena Maria dengan Yesus tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Lalu sedikit pengantar berbicara tentang kemurnian itu. Kemurnian itu dari kata dasar murni dalam bahasa Indonesia yang berarti belum mengalami noda apapun, masih bersih, polos, belum ada pengaruh luar, sejati, asli, dan perawan. Kata murni atau kata kemurnian itu ditempatkan juga dalam berbagai konteks, antara lain kemurnian badan, kemurnian hati, kemurnian pikiran, kemurnian perasaan, dan tindakan. Cakupan dari semua unsur badan, jiwa, hati, perasaan, pikiran, dan tindakan inilah yang disebut kemurnian hidup. Perihal tentang kemurnian ini, bagi kita orang Kristen, bagi kita orang Katolik, kita dapat melihatnya sebagaimana diungkapkan dalam Mazmur bab 23 ayat 3-4. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh dapat berdiri di tempatnya yang kudus? Yaitu orang yang bersih hatinya, bersih tangannya, dan murni hatinya. Bersih tangannya itu berkaitan dengan badan, murni hatinya berkaitan dengan interioritas kita, batin. Yang dikehendaki Tuhan adalah mengasihi dan melayani dengan fisik atau tubuh yang bersih dan dengan hati yang murni, hati dan motivasi yang murni. Tangan yang bersih, tangan yang tidak mencuri, tangan yang tidak membunuh orang lain, tangan yang menolong, dan hati yang bersih, hati yang merangkul, dan hati yang mengampuni. Dan motivasi kita menolong bukan karena do udes, saya beri untuk engkau kasih kembali. Tidak. Maka kemurnian letak di situ. Bahwa hati, tangan yang bersih dan hati yang murni itu sinkron antara batin, jiwa, dan raga. Maka dikatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Pikiran, hati, badan, semua kehendak itu terangkum di sini. Dan Maria membuktikannya. Bunda Maria membuktikannya. Demikian juga dalam Injil Matius, Tuhan bersabda, berbahagialah orang yang murni hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Siapakah orang-orang yang murni hatinya? Hatinya itu, yaitu yang mengejar keadilan, kesetiaan, kasih, damai. Karena damai di hati, maka damai di bumi. Dan damai itu membuat orang semakin mengetahui dirinya, siapa dirinya. Dan mengasihi orang lain. Itu memang tidak gampang. Tetapi kita berusaha untuk hidup seperti itu. Yaitu yang mengejar keadilan, kesetiaan, kasih dan damai, dan yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Sebagaimana tertulis dalam 2 Timotius bab 2 ayat 22. Yaitu orang yang dikuasai oleh ketulusan dan kemurnian dari Allah. Bukan hikmat duniawi, tetapi oleh kekuatan kasih karunia Allah. Untuk dapat memandang wajah Allah, maka kita perlu memurnikan hati, pikiran, perasaan, dan tindakan kita setiap hari dengan kasih karunia Allah yang bekerja dalam diri kita. Itu berarti kita berkolaborasi dengan rahmat Allah. Kita berkolaborasi dengan rahmat Allah. Sebab Tuhan bersabda bahwa untuk mencapai kemurnian itu, kita perlu membersihkan dahulu cawan yang ada di dalam hati kita. Membersihkan hati, cawan yang di dalam. Maka sebelah luarnya pun akan murni, bersih. Dan dilihat orang bilang, wow,
Dan tema kita mengangkut tema kemurnian ini, saya hanya fokus pada dua hal saja, yaitu Maria Bunda yang murni jiwa dan raganya, Maria yang konsisten. Kemurnian itu berkaitan dengan konsistensi Maria pada fiatnya. Itu murni dalam pikiran, murni dalam hati, murni dalam tindakannya, sampai tuntas, sampai mengikuti Yesus sampai total. Itu kemurnian yang ditampilkan oleh Maria. Para saudara-saudari terkasih, kemurnian itu hilang dia punya keasliannya ketika jatuhnya Adam dan Hawa ke dalam dosa. Dan manusia bersikap memberontak terhadap akalnya, kehendaknya, dan juga sensibilitas rasanya. Itu bandingkan Kejadian bab 3 ayat 1-24. Di mana terjadi situasi kaos, situasi yang tidak tenang lagi, tidak aman lagi. Di mana manusia memakan buah pengetahuan itu, dan dia memberikan kepada manusia suaminya, dan setelah mereka makan, apa yang terjadi? Mereka takut, mereka sembunyi. Dan ketika mendengar langkah kaki Allah di taman itu, mereka jadi takut sekali. Karena apa? Kesenjangan antara pikiran dan hati sudah tidak seimbang. Maka perbuatan mereka ialah saling mempersalahkan satu sama lain, saling menuduh. Bahwa wanita yang kau berikan atau tempatkan di sisiku, itulah yang kasih saya makan, maka saya makan. Lalu wanita itu mempersalahkan ulah. Nah, sebagai akibatnya, kemurnian menjadi keutamaan yang paling sulit untuk kita semua, untuk kita praktekkan saat ini. Mengenai hal ini, Santo Agustinus mengatakan, di antara konflik batin yang terjadi, konflik yang paling sulit adalah konflik yang berkaitan dengan kemurnian. Mengapa? Karena peperangan dalam hal kemurnian itu terjadi setiap hari, dan kemenangan jarang diperoleh. Mengapa demikian? Karena kita manusia memiliki kecenderungan dalam berbuat dosa. Karena mata tidak pernah bosan untuk melihat atau memandang hal-hal lahiriah, artifisial. Telinga pun tidak pernah bosan untuk mendengar, dan kehendak pun tidak pernah berhenti untuk mencari. Dan dalam pencarian itu, manusia tidak pernah puas akan segala sesuatu yang telah didapatinya. Kadang juga kita mencari dan menemukan, tetapi kita tidak tahu apa yang kita cari. Masih merasa kurang. Dan kekurangan itu membuat kita haus terus-menerus. Akhirnya segala cara kita halalkan. Dan dunia saat ini pun begitu. Banyak cara dihalalkan demi mencapai kenikmatan. Kenikmatan yang bukan kenikmatan surgawi, tapi kenikmatan duniawi. Maka kita diajak untuk memurnikan tekad kita, mengasah pikiran hati kita untuk hal itu. Oleh karena itu, untuk mengasah pikiran hati kita dan tindakan kita, perasaan kita, maka dengan mendalami serta merenungkan tema kemurnian Maria, kita diajak untuk merenungkan serta meneladani teladan ketaatan, kerendahan hati, kesetiaan, keterbukaan, keselarasan, dan konsisten dalam tindakan. Sebab kemurnian itu bukan suatu yang tapi itu suatu cara hidup di mana kita mencintai Allah. Kita membaharui terus-menerus komitmen kita pada janji-janji yang telah kita ikrarkan. Janji pernikahan, janji kaul, janji apapun yang telah kita buat, kita ikrarkan di hadapan Tuhan dan sesama. Dan setiap pada pilihan, terbuka kepada Allah dan kepada sesama dengan penuh ketaatan, penuh kerendahan hati, mawas diri, dan berpegang teguh pada iman. Sebagaimana Maria konsisten menghayati fiatnya. Saudara-saudari terkasih, kemurnian Maria juga tidak terlepas dari perannya sebagai Bunda Allah yang sudah dipersiapkan sebelumnya dengan cara yang amat khusus, unik dan ajaib untuk datangnya Mesias ke dunia. Supaya tergenapilah apa yang disabdakan di dalam Kejadian bab 3 ayat 15. Saya pikir Bapak Ibu sudah tahu dan sudah membacanya terus berulang kali. Ketika dalam pembahasan tentang dogma juga Anda telah mendengarkan ini. Janji terhadap perempuan itu dan keturunannya mengacu pada Tuhan Yesus dan Bunda Maria. Itu secara tipologis, penggambaran, dan realisasi ini memang terjadi dalam dunia perjanjian baru. Dan ibu yang melahirkan dia yang telah dipersiapkan Allah sebagai representasi umat manusia. Maria merepresentasi kita semua untuk memulihkan kembali relasi yang terputus karena ketidaktaatan Hawa dan Adam.
dan membawa pulang kita semua umat manusia pada panggilan asali kita. Panggilan di mana ada keseimbangan, keselarasan antara pikiran, hati, dan tindakan itu masih murni, masih perawan saat itu. Di mana Tuhan pertama kali menciptakan manusia. Hal ini mengenai Maria, mengenai kemurnian Maria, hal ini tercakup dalam Injil Yohanes, di mana dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Inilah pemulihan relasi manusia yang terbelenggu oleh dosa. Maka setelah genap waktunya, Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan. Santo Paulus tidak menyinggung tentang nama, tidak menuliskan nama Maria di situ, tapi dia hanya mengatakan perempuan. Perempuan, ibu, wanita. Dan wanita itu adalah Maria. Dan dari wanita itulah akan melahirkan anak yang kudus, anak Allah. Sebagaimana kata malaikat kepada Maria. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan dia yang mengandung dan melahirkannya pun haruslah suci, murni, jiwa dan raganya. Tetapi untuk mengenali kemudian itu Maria bilang, saya hidup begini. Saya hidup sesuai dengan apa yang ditulis dalam kitab suci dan saya menghatinya. Dan maka Maria mengatakan, untuk melahirkan anak yang kudus itu bagaimana mungkin? Karena saya belum bersuami. Di sini kita melihat kepolosan Maria. Kepolosan itu sebagaimana dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mengatakan murni. Polos itu berarti murni. Dan Maria dengan kepolosan yang mengatakan apa adanya dia. Apa adanya dia. Jujur. Orang yang tidak neko-neko mengatakan apa adanya dia. Maka kita pun belajar dari Bunda Maria mengatakan A ya A, B ya B. Sebagaimana kata Yesus yang mengatakan A kebalikannya B, maka terkutuklah ia. Bukan mengutuk tapi ya setan ya. Lalu di sini kita melihat kaitan makna penggambaran dari perjanjian lama dan penggenapannya dalam perjanjian baru yang menjelaskan tentang kekudusan dan kemurnian Maria sebagai sang Hawa baru yang bekerja sama dengan Kristus sang Adam yang baru. Sang tabut perjanjian baru yang mengandung Yesus Kristus yang adalah tanda perjanjian baru. Di sini kita melihat kemurnian Maria jiwa dan raganya karena apa? Dari awal dia diciptakan demikian. Dia dimurnikan untuk mengandung sang Adam yang baru. Dia mencari tabut perjanjian untuk hadirnya sang Adam yang baru. Lalu kemurnian Maria kita lihat di sini. Dia menjadi Hawa baru. Dan di sini pula kita menemukan perubahan nama. Pada wanita pertama, Eva, Hawa, dan Maria menjadi Ave, Hawa baru. Eva, Hawa adalah manusia perempuan pertama yang oleh ketidaktaatan membawa maut ke dunia. Sedangkan Maria, Ave, Hawa baru, oleh ketaatan yang melahirkan sang hidup ke dunia. Dan perbandingan antara Eva, Hawa dengan Maria, Ave, Hawa yang baru tidak berdiri sendiri, melainkan memiliki kesatuan yang erat dengan perbandingan antara Adam dengan Kristus, Adam yang baru. Ini kita bisa baca dalam Roma bab 5 ayat 12 sampai 21 dan 1 Korintus bab 15 ayat 21. Eva, Hawa terpukau oleh bujukan iblis mendatangkan maut, maka Ave Maria, Hawa yang baru yang percaya total pada kabar malaikat mendatangkan kehidupan baru. Kematian oleh Eva, kehidupan oleh Ave. Disinilah letak di mana Allah mengubah atau mentransformasi kehidupan manusia. Cara kerja rahmat Allah mengubah Eva menjadi Ave. Dari gelap menuju terang dan dari kutukan menjadi berkat dan keselamatan. Para bapak gereja mengatakan, menulis, dan mereka membandingkan. Pertama itu Santo Justinus mengatakan bahwa Hawa, manusia perempuan pertama, terperdaya oleh iblis dan kemudian membawa maut, sedangkan Maria percaya kepada kabar malaikat Gabriel
Dan karena itu ia membawa kehidupan. Santo Irenaeus mengatakan bahwa sebagaimana Adam telah diciptakan dengan sabda Allah dari bumi yang belum terolah dan murni, asli, sejati, dan perawan, demikian juga sabda Allah menciptakan daging bagi dirinya sendiri dari rahim seorang perempuan yang suci, murni, dan bebas dari noda dosa, ketika putra Allah menjadi Adam yang baru dari rahimnya yang suci dan murni, agar memulihkan kejatuhan Adam yang lama yang telah jatuh ke dalam dosa. Di sini kita lihat bahwa penggambaran kitab suci perjanjian lama itu terpenuhi dan terkonfirmasi. Eva dengan ketidaktaatannya karena berdosa mendatangkan kematian bagi dirinya dan seluruh umat manusia. Ave Maria dengan ketaatannya tanpa dosa mendatangkan keselamatan bagi dirinya dan juga seluruh umat manusia. Oleh karena itu, ikatan ketidaktaatan Hawa dilepaskan oleh ketaatan Maria. Apa yang terikat oleh ketidakpercayaan Hawa dilepaskan oleh Ave. Dan Santo Ambrosius mengatakan, kejahatan didatangkan oleh perempuan Hawa, maka kebaikan juga harus didatangkan oleh perempuan, yaitu Ave Maria. Sebab oleh karena Hawa kita jatuh, namun karena Maria kita bangkit oleh kebangkitan putranya. Karena Hawa kita menjadi budak dosa, namun oleh Maria kita dibebaskan. Hawa menyebabkan kita dihukum oleh buah pohon pengetahuan, karena mereka memakannya dan mereka mengetahui bahwa mereka telanjang. Mereka tidak ada lagi keseimbangan antara pikiran dan hati. Sedangkan Maria membawa kepada kita pengampunan dengan rahmat dari pohon yang lain, yaitu salib Yesus. Sebab Kristus tergantung di pohon itu, dan seperti buahnya yang kita terima setiap hari. Ya Tuhan, datanglah, tinggallah di dalam hatiku. Itu buah kehidupan. Siapa dapat makan tubuhku dan minum dari roti, minum darahku, ia akan memperoleh hidup yang kekal. Yang kedua, Maria tabut perjanjian baru. Saudara-saudari, dalam pembahasan dogma sebelumnya, pembahasan tentang dogma-dogma Maria sebelumnya, Anda sudah mendengarkan hal ini, mendalami bersama, sharing bersama. Tapi hari ini saya hanya mengambil sedikit poin saja untuk kita mengenali kemudian jiwa dan raga Maria. Dan di dalam kitab Keluaran bab 25-31, Allah memerintahkan Nabi Musa untuk membangun kemah suci dan tabut perjanjian. Yang tabut yang dimana dilapisi dengan emas murni, baik lapisan dalam maupun lapisan luarnya. Dan yang memasukinya hanyalah Imam Harun, salah di sini, yang telah menyucikan diri sebelum mempersembahkan korban di kemah suci. Dan tabut yang kita tahu, tabut perjanjian itu berisikan roti mana, 2 loh batu yang adalah sabda Allah yang ditulis dalam loh batu dan disimpan di situ, dan tongkat Imam Harun. Dan Bunda Maria saat tabut perjanjian baru sudah pasti harus kudus, karena tabut perjanjian lama itu kudus. Dan siapa yang tidak kudus, tidak murni tubuhnya, hatinya, pikirannya, kalau dia menyentuh tabut itu maka dia akan mati seketika. Dan Bunda Maria sudah barang tentu harus kudus, suci, murni, jiwa dan raganya, hatinya, pikirannya, kehendaknya. Dan dia tidak mungkin berdosa, karena Sang Allah, Sang Sabda, Allah yang adalah Sang Sabda itu sendiri menjadi manusia, Sang Roti hidup, Sang Imam Agung yang maha tinggi, yang masuk dan tinggal di rahimnya. Maka sudah barang tentu ia murni rahimnya. Sebagaimana kata Santo Agustinus, sebelum Maria mengandung dalam rahimnya, ia telah mengandung dalam iman. Mengandung iman lebih dahulu dalam pikiran dan hatinya. Dan itulah sebabnya Bunda Maria dibebaskan dari noda dosa, dilindungi oleh Allah sendiri dengan rahmat pencegahan atau preventive grace. Di mana Tuhan mengatakan, aku akan menyertai engkau, aku menyertai engkau. Dan Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Dan sudah barang tentu jiwa dan raganya tetap murni oleh karena jasa-jasa Yesus Kristus putranya, Tuhan dan penyelamat kita. Lalu ajaran para bapak gereja tentang hal ini.
Santo Hippolytus mengatakan, ia adalah tabut yang dibentuk dari kayu yang tidak dapat rusak. Sebab dengan kemurniannya ini ditandai bahwa tabernakelnya dibebaskan dari kebusukan dan kerusakan. Maria murni. Maria tidak busuk rahimnya. Karena apa? Dia bersih dari awal memang. Lalu Santo Athanasius mengatakan, oh perawan yang terberkati, sungguh engkau lebih besar daripada semua kebesaran yang lain. Sebab siapakah yang sama dengan kebesaran? Oh tempat kediaman sang sabda Allah. Oh tabut perjanjian yang dilapisi dengan kemurnian. Bukannya dengan emas. Engkau adalah tabut perjanjian yang di dalamnya terdapat bejana emas yang berisi mana yang sejati, yaitu daging di mana kealahan tinggal. Lalu kita masuk pada poin kedua, itu kemurnian Maria ialah konsistensinya pada fiatnya sampai tuntas. Bunda Maria ya bunda yang murni, pikiran, hati, perasaan, dan tindakannya. Maria memiliki budi yang murni karena dia dengan polos dan jujur mempertanyakan sesuatu yang secara logika manusia tidak dapat dipahami. Bagaimana mungkin hal ini terjadi padaku? Sebab aku belum bersuami. Budi yang murni adalah budi yang kritis. Tetapi banyak kali kadang orang tahu tetapi mempertanyakan yang sudah dia tahu, itu berarti konyol. itu bukan kritis lagi. Itu pura-pura kita. Tetapi kita belajar dari Maria mengatakan apa yang sebenarnya ada dalam pikiran bahwa kita tidak tahu. Katakan sejujurnya, tidak nego-nego. Dan Maria memikirkan perkara yang di atas, bukan perkara yang di bumi. Kemurnian budi Maria tertuju sepenuhnya pada Allah semata. Sebagaimana dia dalam fiatnya mengatakan, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Budi yang murni ialah budi yang menolong, memikirkan nasib sesama. Budi yang cepat, bergegas, berpikir bagaimana saya bisa membagikan rahmat yang saya miliki. Berpikir bagaimana saya mencari solusi atas masalah yang saya hadapi. Berpikir bagaimana ketika melihat kesusahan orang lain. Dia cepat berpikir bahwa, oh mereka kekurangan anggur. Bagaimana solusinya? Dan budi yang murni adalah budi yang terbuka pada realitas. Tidak menyombongkan diri dengan rahmat yang diterimanya. Melainkan dengan penuh kerendahan hati. Mengatakan, aku ini hamba. Maka Maria berpikir bukan yang dipikirkan oleh dirinya, tapi memikirkan apa yang dipikirkan Allah. Dan Maria konsisten dan selaras antara pikiran, perkataan, dan perbuatan. Yang kedua, kemurnian hati Maria. Kemurnian hati Maria itu adalah hati yang terbuka. Hati yang terbuka kepada Allah dan sesamanya. Kemurnian hati yang Maria miliki dan hayati merupakan suatu disposisi batin yang terbuka sepenuhnya, seutuhnya bagi Allah dan bagi sesama. Sebagaimana dikatakan dalam Mazmur bahwa hanya pada Tuhanlah hatiku tenang. Karena apa? Allah lah kekuatanku. Dan kemudian dia mengatakan, sebagai manusia biasa dia mengatakan, ya terjadilah padaku menurut perkataan. Hati yang terbuka, hati yang menerima realitas. Dan hati yang murni juga adalah hati yang menolong, merasakan juga kesusahan orang lain. Hati yang peka, berbelas kasih, compassion. Hati yang iba. Dan lebih dari itu, hati yang menyimpan semua peristiwa dan merenungkannya. Hati yang reflektif. Apakah hati kita juga reflektif? Ya, mari kita belajar dari Maria. Hati yang menerima keadaan, tidak mengeluh. Miskin. Ketika Yesus lahir di kandang Betlehem, Maria tidak mengeluh. Ketika mengalami situasi penolakan di Betlehem, Maria tidak mengeluh. Ketika dalam perjalanan pengungsian, Maria tidak mengeluh. Dan ketika menemukan putranya Yesus berumur 12 tahun yang hilang, dia memang cemas. Cemas ada, tapi dia tidak mengeluh. Mengapa anak buat begitu kepada Bapakku dan aku dan Bapakku? Tapi bukan itu bukan pengeluhan, tapi karena ekspresi di mana dia mencari, bukan mengeluh. Dan hati yang tidak dendam.
melainkan mengampuni sampai pada salib. Penderitaan yang dialami, ya, dia tidak mendendam. Apakah kita juga belajar demikian? Hati yang membawa sukacita, hati yang terus-menerus membawa Yesus kepada orang lain, berbagi sukacita. Dia bergegas menuju ke Yehuda untuk berbagi sukacita dengan Elizabeth. Ketika di pesta Kana, dia tanggap, hatinya terbuka. Hati mengatakan apa adanya kepada Yesus. Dan dia mengatakan juga kepada mereka yang melayani, lakukanlah apa yang dia katakan kepadamu. Hati seorang ibu, hati yang tahu bagaimana kesusahan orang lain, jalan orang lain. Dan hati yang Maria miliki adalah kerendahan hati. Aku ini hamba Tuhan, mengakui dirinya. Dia tidak mencari nama, tidak mencari popularitas diri, tidak membuat citra dirinya diendus menjadi orang terkenal, tidak. Dia tetap, aku ini hamba Tuhan. Itu kemurnian hati, mengakui apa adanya dirinya. Oleh karena itu, Santo Ambrosius mengatakan, barang siapa menjaga kemurnian hati, pikiran, perasaan, dan tindakan, dia adalah malaikat. Dan barang siapa menghilangkan kemurnian karena kesombongan, keangkuhan, dia adalah setan. Dan Tuhan sendiri bersabda, siapa saja yang hidupnya murni, dia akan menjadi malaikat. Sebab mereka akan hidup seperti malaikat di surga. Keselarasan antara budi dan hati yang murni, Bunda Maria buktikan dan baktikan dalam tindakannya, yakni setia ikut proses. Tidak cepat frustasi, tidak cepat mundur, melainkan dia ikut proses dan ikut dalam proses itu. Tidak menyerah pada pergulatan hidup yang dialami. Berani mengambil resiko, setia bertahan. Dan tidak cepat bertindak reaktif, melainkan reflektif. Makanya Maria merenungkan segala sesuatu peristiwa yang dialaminya dalam hatinya. Menjadi pribadi yang selalu membawa sukacita. Bagaimana pengalaman kita, sebagaimana kita temukan dalam Injil Lukas, pengalaman perjumpaan dengan Elizabeth, dan juga pengalaman pesta perkawinan di Kana. Maria menjadi berkat bagi orang lain. Hati yang berbagi, membawa sukacita. Paus Fransiskus dalam pesannya di akhir doa Angelus pada hari raya Maria diangkat ke surga 15 Agustus 2017 mengajak umat beriman untuk meneladani teladan Bunda Maria. Dia mengatakan, dengan menggendong putranya, Bunda Maria membawa kepada kita sukacita baru yang penuh makna. Dia mengajari kita bagaimana caranya dalam menghadapi saat-saat yang paling sulit, menyakitkan, dan dalam situasi yang paling sulit. Dan dengan imannya, dia mengajari kita untuk memiliki hati yang berbelas kasih, berarti hati yang murni. Hati yang mengampuni, ya hati yang murni. Hati yang memahami, dan hati yang merangkul. Dan itu adalah tugas kita semua, yakni dipanggil untuk membawa Yesus kepada setiap hati, menjumpai setiap orang, dan terus mewartakan kabar sukacita iman, kabar sukacita kasih dan harapan. Inilah misi kerasulan kita. Kita menjadi duta-duta kabar sukacita, menjadi duta-duta Evangelii Gaudium untuk masa kini. Kemurnian Maria ialah sebagai seorang hamba, mengakui dirinya, kesadaran dia sebagai seorang hamba. Di hadapan Allah Maria mengakui, Maria sadar bahwa dia adalah ciptaan Allah yang secitra dengannya. Dia sadar dia adalah hamba yang hanya tahu melakukan apa yang dikehendaki oleh Sang Tuhan, Sang Raja, Allah sendiri. Dan semangat dasar yang dihati oleh Maria adalah kerendahan hati. Tidak ada kerendahan hati, tidak ada kemurnian. Kerendahan hati dan kemurnian hati bagaikan sekeping mata uang, tidak berdiri sendiri. Orang yang rendah hati, hatinya murni. Orang yang murni hatinya pasti rendah hati. Aku ini hamba Tuhan. Bukan lagi aku yang hidup, melainkan Dia. Sebagaimana kata Santo Paulus, dan Maria menghidupkannya dalam seluruh hidupnya. Bagi Bunda Maria, kemurnian hidup
pikiran, hati, jiwa, raga, kehendak, kemauan bukan tujuan hidup, melainkan suatu cara mencintai Allah dengan total dan mencintai sesama dengan seluruh daya hidup, akal budi, hati, jiwa, tenaga yang dimilikinya. Dan kita pun sebagai kaum Kristiani, orang-orang Kristen yang mengikuti teladan Bunda Maria dan beriman kepada Yesus, kita pun harus melakukan hal yang sama. Dan di sini beberapa unsur atau sifat yang mengaku kemurnian hidup Maria, yaitu ketulusan hati, hati yang lurus, terarah, dan selalu terjun pada Allah. Rela melepaskan atau berani berkorban, menanggalkan rencana, keinginan sendiri, kemauan, dan kehendak diri sendiri. Siap sedia menyesuaikan diri dengan rencana dan kehendak Allah. Ia tidak neko-neko. Ia setia dan bertahan. Mengandalkan Allah walaupun tidak dapat dimengerti. Terjadilah padaku menurut kehendakmu. Dan taat pada perintah Allah. Sebenarnya ketaatan pada perintah Allah ini Maria buktikan ketika mempersembahkan putranya Yesus Kristus, mempersembahkan bayi Yesus di bait Allah. Kan Maria kan sudah dimurnikan dari awal. Tapi kenapa Maria membawa Yesus untuk pemurnian Maria pada saat itu? Karena dia mengikuti dan taat pada perintah Allah. Taat pada hukum. Dan selalu mencari Allah. Dan mereka mencarinya dengan cemas dan penuh harapan. Segera mendapatkannya kembali. Jiwa yang murni, penuh ketulusan, cinta, merasakan kesedihan dan kecemasan mendalam ketika kehilangan Tuhannya. Sebab kehilangan Allah berarti kehilangan segalanya. Yaitu bandingkan ketika Yesus berada di bait Allah dan Maria dengan Yosef mencarinya selama 3 hari. Dan kemurnian Maria yaitu terjadilah padaku menurut perkataanmu. Maria dengan tekun merenungkan dan menghayati sabdanya. Tidak hanya sebab terbatas pada kesediaan untuk mengandung dan melahirkan Yesus, tetapi melainkan Maria konsisten, loyal total dan mendalam dalam membesarkan dan mendampingi putranya sampai tuntas. Inilah kemurnian yang Maria tunjukkan, jiwa dan raganya dan hatinya. Maria kokoh berdiri di kaki salib. Ia menjadi saksi dalam keheningan duka cita yang menembusi jiwanya. Sebuah pedang akan menembusi jiwamu. Dan sampai pada salib, pedang itu menembusi jiwanya. Di sini tampaklah bagi kita totalitas kemurnian budi, hati, jiwa, perasaan, dan tindakan Maria terangkum dalam ketaatan yang utuh. Disinilah Maria tahu arti dari fiat-Nya. Betapa besar, betapa heroik ketaatan iman yang ditunjukkan Maria dalam menghadapi kebijaksanaan Tuhan yang tak terselidiki. Ia dengan total memasrahkan dirinya kepada Tuhan, tanpa ada yang ditahan. Mempersembahkan kepatuhan akal budi, serta kehendak yang sepenuhnya kepada Allah, yang jalan-jalannya tak terselidiki. Kemurnian yang ditampilkan, di sini letak kemurnian kemuritan Maria. Bahwa dia konsisten dalam menghayati fiat-Nya sampai pada titik penghabisan, yakni memeluk salib putranya. Maria sendiri memandang putranya disalib. Maria sendiri mendengarkan sabda wasiat terakhir, sabda ajaib terakhir. Maria sendiri berdiri di kaki salib itu memandang penderitaan yang dialaminya. Dan sabda ajaib itu dikatakan keluar dari mulutnya Tuhan kita Yesus Kristus. Tetelestai. Sudah selesai. Selesai apanya? Selesai kutukan yang telah dialami oleh manusia terputus. Selesai apanya? Dosa, noda dosa yang ada pada manusia dibersihkan. Maka Maria terlibat secara total, tuntas saat itu. Dia memandang putra dia yang bergantung. Dia mendengarkan sabda itu. Maria berpartisipasi utuh dan total. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataan sampai total. Itulah totalitas Maria sampai disalib. Pikiran, perasaan, hati, kehendak, jiwa, dan raganya murni dalam menjaga konsistensinya dari fiat sampai stabat, sampai titik akhir. Maria sebagai wanita, perempuan, ketika perempuan pertama di hadapan ular
dia dibujuk, dia dirayu, akhirnya dia memetik buah pengetahuan, buah pohon dari pohon pengetahuan itu dia makan dan suaminya pun ikut makan. Adam pertama ikut makan dan jatuh dalam dosa. Maka Maria di hadapan salib Yesus putranya, di atas pohon kehidupan itu, dia mendengar sabda terakhir bahwa semuanya sudah selesai. Selesai. Tetelestai. Bagaimana dengan kita yang adalah murid-muridnya? Apa makna kemurnian Maria bagi kehidupan kita? Yaitu kita belajar untuk setia, taat, rendah hati. Mengasah hati dan budi kita dengan merenungkan sabda Tuhan setiap hari. Akrab dengan kitab suci. Orang yang mau hidup murni, kata Santo Paulus, yang mau hidup murni berusahalah untuk memiliki kasih. Itu tidak sombong, tidak iri hati, tidak dengki, melainkan rendah hati, mengayomi, mengampuni, menerima, menolong. Dan Maria lakukan itu semua. Itu hati yang murni. Hati yang murni berarti hati yang memiliki kasih. Belajar untuk menempatkan diri sebagai hamba, baik di rumah, tempat kerja, di mana saja kita berada. Belajar untuk tidak terus-menerus mengeluh dan menuntut keistimewaan. Dan militan dalam iman kita kepada Kristus. Menolong tanpa meminta, mengasihi dan mengampuni. Yaitu keselarasan antara pikiran, hati, dan tindakan. Lakukan bagian kita, Tuhan akan menyempurnakan apa yang kurang pada kita. Bersama Bunda Maria kita pun berseru, kami ini hamba-Mu, terjadilah pada kami sesuai dengan kehendak-Mu. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Marilah kita terus-menerus belajar menjaga pikiran, hati, dan tindakan kita, sebagaimana Maria telah menteladankan, yang diteladangkan oleh Bunda Maria kepada kita. Mari kita berjuang, mengasah pikiran kita, mengasah hati kita dengan kemurnian, keteladan kemurnian Maria, agar setiap hari kita menjadi orang-orang yang beriman teguh kepada Kristus, beriman teguh mengikuti perintah-perintahnya sampai titik akhir. Kita pun harus setia pada janji-janji kita. Kita pun tetap menjadi orang yang terbuka, tulus, katakan apa adanya, mewartakan kebenaran, dan membawa sukacita dengan hati yang murni dan pikiran yang jernih. Tuhan memberkati, sekian dan terima kasih.